Hubungan yang gagal memang menyakitkan, tapi justru dari sanalah pelajaran hidup yang paling dalam sering datang. Luka itu mungkin perih, tapi juga menyadarkan. Kita terlalu sering menyalahkan orang lain saat hubungan tak berjalan sesuai harapan. Padahal, kalau mau jujur, kita juga punya andil dalam kegagalan itu. Mungkin kita terlalu banyak memberi tanpa menjaga batas, atau sebaliknya, terlalu menuntut tanpa pernah benar-benar mendengarkan. Salah satu pelajaran terbesar dari hubungan yang gagal adalah tidak semua yang kita cintai harus kita perjuangkan sampai habis-habisan. Kadang kita mencintai orang yang salah, bukan karena dia jahat, tapi karena kita memaksakan diri untuk tetap bertahan, meski hati terus terluka. Dari hubungan yang gagal, aku belajar bahwa komunikasi bukan sekedar bicara, tapi tentang mendengarkan dan memahami, bahkan saat kita tak setuju. Aku juga belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Hubungan butuh kepercayaan, kejujuran, dan rasa aman. Tanpa itu, cinta hanya akan jadi luka yang berulang. Dulu aku terlalu takut kehilangan, sampai lupa menghargai diri sendiri. Terlalu takut dia pergi, sampai rela disakiti berkali-kali. Itu bukan cinta, itu ketakutan yang menyamar jadi cinta. Hubungan yang gagal mengajarkanku bahwa menyayangi diri sendiri adalah hal yang tak bisa ditawar. Karena kalau kita saja tidak menghargai diri kita sendiri, siapa yang akan menghargai diri kita? Aku belajar bahwa memberi kesempatan kedua itu baik, tapi memberi kesempatan ke-10, padahal yang dilakukan tetap sama, itu menyakiti diri sendiri. Aku juga belajar bahwa orang bisa berubah, tapi bukan karena kita memaksa. Mereka hanya berubah kalau memang ingin, bukan karena kita menangis atau memohon. Dari hubungan yang gagal, aku belajar membedakan antara mencintai dan bergantung. Dulu aku pikir aku cinta, padahal aku hanya takut sendirian. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki seseorang sepenuhnya, tapi tentang saling mendukung, saling tumbuh, dan tetap bebas menjadi diri sendiri. Kini aku tahu, aku tidak harus kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan orang lain, karena cinta yang sehat tidak membuat kamu merasa kecil. Pelajaran penting lainnya adalah jangan pernah abaikan red flag yang kamu abaikan di awal. Bisa jadi alasan utama kamu menangis di akhir. Kadang cinta buta itu bukan karena perasaannya terlalu dalam, tapi karena kita menolak melihat kenyataan. Kita ingin cerita indah, padahal hidup tidak selalu seperti film romantis. Dari kegagalan cinta, aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kita cukup berani menyelamatkan diri sebelum terluka lebih dalam. Sekarang, aku tidak lagi ingin hubungan yang sempurna. Aku hanya ingin hubungan yang jujur, yang sehat, dan yang paling menjaga tanpa saling menyakiti. Dan yang paling penting adalah, aku belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dia adalah guru yang keras, tapi akan membuat kita jauh lebih bijak kalau kita mau belajar. Jadi, jika nanti aku mencintai lagi, aku akan lebih hati-hati. Bukan karena takut disakiti, tapi karena aku tahu diriku layak untuk dicintai dengan cara yang benar.